Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Shalom saudara sekalian dimanapun berada di saat ini, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bersyukur saat ini Tuhan memberi kesempatan untuk kita belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan saat ini
Kami merindukan firman-Mu Tuhan. Mari sampaikanlah firman-Mu itu bagi kami. Pakai dan urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus. Buatlah kami mengerti lebih lagi akan kebenaran firman Tuhan. Serta mampukan kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Untuk kami jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Agar nama-Mu dimuliakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita, dan pada saat ini saya ingin berbicara mengenai antusias terhadap Kristus Yesus Tuhan kita. Matius pasal 14 ayat 13 dan 14. Mari kita baca. Matius 14 ayat 13 sampai 14. Berkata begini. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Amin. Tuhan Yesus mengajar banyak orang, dan orang yang mendengar Yesus begitu banyak, saudara sekalian. Jumlahnya adalah kurang lebih 5.000 orang laki-laki saja, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Tuhan Yesus mengajar dari pagi sampai menjelang sore. Dan saatnya tiba, Tuhan Yesus mau menyingkir, maksudnya adalah mau beristirahat bersama dengan murid-muridnya. Lalu Yesus naik perahu di Danau Galilea, pergi ke satu tempat. Tetapi saudara-saudara, orang banyak yang saat itu mendengarkan Tuhan Yesus mengetahui kalau Tuhan Yesus mau pergi untuk beristirahat. Lalu apa yang terjadi saudara? Orang banyak itu mengejar Yesus lewat jalan darat. Jadi begitu Yesus sampai di darat, Tuhan Yesus sudah melihat orang banyak itu ada di hadapannya. Tentu ini membuat kaget murid-murid Yesus. Dan Tuhan Yesus melihat mereka, maka jatuhlah belas kasihan Tuhan Yesus kepada mereka. Mengapa saudara-saudara? Karena orang banyak itu begitu antusias terhadap Yesus. Seolah-olah orang banyak itu berkata, Tuhan jangan beristirahat, layanilah kami terus. Kami ingin mendengar suara Tuhan. Kami ingin selalu bersama dengan Tuhan. Jadi mereka tidak mau pulang saudara-saudara. Itulah yang membuat hati Tuhan tergerak oleh belas kasihannya. Dan apa yang terjadi? Setelah Tuhan Yesus jatuh belas kasihan, maka Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, kalau Tuhan sudah jatuh belas kasihan, pasti ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Entah itu mujizat, entah itu berkat, entah itu perkara-perkara ajaib dan lain sebagainya. Pokoknya sesuatu yang indah Tuhan akan berikan dan Tuhan akan kerjakan bagi orang yang kepadanya Tuhan Yesus jatuh belas kasihannya. Saudara-saudara, dari kisah ini kita dapat menarik pelajaran. Saudara dan saya juga perlu memiliki antusias yang besar terhadap Yesus. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita antusias terhadap Yesus? Orang yang antusias kepada Yesus artinya dia mencintai Tuhan, mengutamakan Tuhan Yesus di atas segala-galanya, menempatkan Yesus di tempat yang terpenting dalam kehidupannya. Apa-apa Yesus, apa-apa Yesus. Pokoknya Yesus menjadi segala-galanya dalam dirinya. Itulah orang yang antusias kepada Yesus. Dan orang yang antusias kepada Yesus pasti dia suka berdoa. Pasti suka beribadah. Pasti dia suka bersekutu dengan Tuhan. Pasti juga dia akan melayani Tuhan. Bahkan menyerahkan hidupnya total kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita saudara sekalian? Saya mau ajak saudara-saudara untuk
antusias kepada Yesus. Mengapa? Karena saudara-saudara, saya kira hidup ini tidak berarti atau sia-sia saja kalau kita tidak memiliki antusias kepada Yesus. Sebaliknya, kalau kita antusias kepada Yesus, hidup ini akan menjadi indah, akan menjadi sangat berarti. Tuhan Yesus lebih dahulu antusias kepada kita, bukan? Tuhan Yesus all out buat kita, saudara-saudara. Dia telah datang ke dalam dunia ini, kemudian dia rela menderita, bahkan rela mati di salib, lalu naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini segala-galanya untuk kita. Tuhan Yesus lebih dahulu antusias kepada kita. Masa iya saudara kita tidak antusias kepada Yesus? Saya kira saudara, kalau kita tidak antusias kepada Yesus, Tuhan Yesus sakit hati loh saudara. Tuhan Yesus kecewa loh saudara. Mari Bapak Ibu, mulai hari ini dan seterusnya kita antusias kepada Yesus. Bagi Bapak Ibu yang sudah antusias kepada Yesus, mari tingkatkan lebih lagi. Tapi bagi saudara-saudara yang belum antusias kepada Yesus, belajar hari ini kita mau tempatkan Yesus di atas segala-galanya. Tidak rugi loh saudara kalau kita antusias kepada Yesus. Lihat ayat 14. Orang banyak karena antusias kepada Yesus, maka kepada mereka jatuhlah belas kasihan Tuhan. Demikian juga saudara kepada kita. Kalau kita antusias kepada Yesus, Tuhan Yesus akan jatuh kasihan kepada kita. Dan kalau Tuhan Yesus sudah kasihan kepada kita, maka dia akan bertindak untuk menyenangkan kita. Pasti ada mujizat dalam kehidupan kita setiap hari. Pasti ada berkat, pasti ada damai sejahtera, pasti ada sukacita, pasti ada kegembiraan, pasti ada pertolongan Tuhan, dan lain-lain sebagainya. Bahkan janji-janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Jadi, saudara sekalian, rugilah kita kalau kita tidak antusias kepada Yesus. Sayang, saudara, banyak orang Kristen antusiasnya kepada hal-hal duniawi kebanyakan. Banyak anak-anak Tuhan lebih antusias kepada hawa nafsu daging, pada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan banyak orang Kristen yang antusias kepada dosa, pada hal-hal yang berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Oh sayang sekali saudara-saudara. Untuk apa kita hidup dalam dunia ini saudara? Kalau kita lebih condong kepada dosa, kepada hal-hal dunia, kepada hawa nafsu. Mari kita bertobat Bapak Ibu. Jadikan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Mari kita jadikan Yesus nomor satu. Lebih dari keluarga kita, lebih dari hobi kita, lebih dari karir kita, lebih dari bisnis kita, dan lebih daripada segala-galanya. Maka saudara-saudara hidup kita akan menjadi luar biasa. Tuhan Yesus sangat menyayangi kita. Dan kalau Tuhan Yesus sudah sayang kepada kita, semuanya beres Bapak Ibu. Haleluya. Setiap hari kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan ini. Setiap hari kita akan hidup di dalam mujizat Tuhan. Tiap hari kita akan melihat berkat Tuhan berkelimpahan dalam hidup ini. Banyak anak Tuhan ingin diberkati, ingin mendapat mujizat, ingin mendapatkan segalanya dari Tuhan, tapi kurang antusias kepada Yesus. Gak bisa gitu dong, saudara-saudara. Antusias dulu kepada Yesus. Maka segala-galanya Tuhan akan berikan kepada kita. Pantas Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa tuh yang ditambahkan? Makan, minum, pakai, dan segala macam keperluan hidup kita. Termasuk Tuhan akan menyelesaikan kesulitan-kesulitan kita, masalah-masalah kita, dan lain sebagainya. Pokoknya indah saudara, kalau kita antusias terhadap Yesus. Saya mau ajak saudara melihat bagaimana Sakius dalam Lukas pasal 19. Dia antusias terhadap Yesus. Ayat 1 sampai 10 nanti saudara baca di rumah. Tapi sekarang saya baca beberapa ayat saja. Lukas pasal 19 ayat yang ketiga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu.
tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Jadi saudara-saudara, dalam pikirannya Sakyus ingin segera berjumpa dengan Yesus dan dia berusaha berjumpa dengan Yesus. Ada banyak halangan. Orang banyak berkerumun mengelilingi Yesus. Sedangkan ia badannya pendek, tapi dia tidak kehilangan akal, saudara. Dia berlari kemudian manjat pohon ara. Tujuannya bertemu dengan Yesus. Haleluya. Dia tidak cari apapun, tapi cuma ingin berjumpa dengan Yesus. Nah, saudara dan saya juga masih seperti Sakyus nih, saudara. Mari timbulkan keinginan di dalam hati kita untuk selalu berjumpa dengan Yesus. Di dalam doa kita, di dalam penyembahan kita, di dalam ibadah kita. Pokoknya Yesuslah nomor satu, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Singkat cerita, Sakyus berhasil berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus menumpang di rumah Sakyus. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Terjadi perubahan besar dalam kehidupan Sakyus. Dulu dia orang jahat, sekarang berubah jadi orang baik. Dulu dia seorang koruptor atau menyalahgunakan wewenang sebab dia adalah kepala kantor pajak pada waktu itu. Sekarang berubah menjadi seorang yang begitu baik. Dulu dia pemeras, sekarang dia berdiri di hadapan banyak orang. Dia berkata, setengah dari miliknya akan diberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang ia peras dulu, ia ganti 4 kali lipat. Jadi kesimpulannya, saudara, siapa antusias kepada Yesus, pasti hidupnya akan berubah. Dia tidak akan suka lagi kepada dosa. Hidupnya akan diubah Tuhan, tidak seperti dulu lagi. Hidupnya akan penuh dengan kebenaran. Hatinya penuh dengan kebaikan. Dan ia lakukan adalah hal-hal yang memuliakan Tuhan. Nah, mengapa saudara ada banyak orang Kristen hidupnya tidak baik? Mengapa ada banyak orang Kristen hidupnya masih tipu sana tipu sini? Mabuk-mabukan, pakai narkoba, hutang gak mau bayar, ya, kawin cerai. Mengapa? Jelas karena orang tersebut tidak antusias terhadap Yesus. Karena itu saudara-saudara, saya pikir untuk rajin ke gereja itu mudah. Untuk terlibat di dalam pelayanan juga tidak sulit. Tapi antusias kepada Yesus ini cukup sulit. Dan Tuhan inginkan saudara dan saya antusias kepada Yesus. Kalau orang antusias kepada Yesus, pasti dia rajin beribadah, pasti dia ikut terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bahkan dia rela berkorban bagi Tuhan. Banyak orang saudara-saudara rajin ke gereja, tapi tidak antusias kepada Yesus. Banyak orang ikut pelayanan, tapi tidak antusias kepada Yesus. Banyak orang terlibat di dalam kegiatan gereja, tapi tidak antusias kepada Yesus. Akibatnya saudara-saudara, hidupnya bagaimana? Tidak menjadi berkat, bahkan menjadi batu sandungan. Kristusnya tidak kelihatan, Kristusnya tidak nampak. Padahal pengikut Kristus, tapi Kristusnya tidak ada. Ini yang terjadi saudara-saudara. Diakibatkan tidak antusias terhadap Yesus. Saya mau ajak saudara, mari mulai hari ini dan seterusnya, antusiaslah terhadap Yesus. Maka hidup kita akan berubah menjadi indah, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat, menjadi contoh dan teladan, dan kita berkenan kepada Allah. Kiranya saudara-saudara Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang datang bagi kami, yang mengajar kami untuk kami antusias kepada Tuhan. Roh Kudus mampukan kami, biar Tuhan Yesus menjadi nomor satu dalam hidup kami. Hati dan pikiran kami selalu tertuju kepadamu Tuhan. Biar hati kami mencintai Tuhan lebih daripada semua, dan roh takut akan Tuhan menguasai hidup kami. Sehingga yang benar saja yang kami lakukan, yang tidak benar Tuhan jauhkan dari dalam diri kami. Memberkati semua saudara-saudara yang sudah mengikuti renungan ini Tuhan. Berkati mereka dalam segala hal. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai di sini saudara-saudara renungan kita untuk hari ini. Tuhan memberkati dan shalom.